Seorang pengemudi ojek online menendang pesepeda di jalur khusus sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang pesepeda bersama beberapa rekannya tengah melaju di jalur khusus sepeda. Di sisi lain, terlihat pengemudi ojol sedang membawa penumpang melintas di jalur sepeda. Driver ojol tampak berusaha mendahului rombongan pesepeda, meski jalur itu seharusnya tidak digunakan oleh kendaraan bermotor. Marah lagi dong! Ketegangan terjadi saat salah satu pesepeda mulai merekam aksi driver ojol. Tidak terima direkam, sang ojol pun menendang pesepeda hingga terjatuh. Dari Jakarta, Yoga, TV One mengabarkan. Aduh, abang ojol jadi sampai viral kan Iya, videonya. ada insiden jadinya di jalur sepeda. Harusnya memang itu jalur khusus sepeda, tidak boleh kendaraan bermotor ya. Ya, betul sekali. Nah, akhirnya ditegur oleh pesepeda jadi tersinggung, jadi emosi. Harusnya nggak boleh gitu ya, harus mengakui kesalahan kalau emang salah. Dan harus diselesaikan dengan baik-baik. Kita akan membahas terkait kejadian tersebut bersama rekan kami Ricky Satria yang sudah berada di lokasi untuk membahas terkait hal ini dengan sejumlah narasumber di sana. Baik Ricky Satria, silahkan. Baik, terima kasih Malah juga rekan Alfa di studio TCI Epicentrum Jakarta. Pemirsa, benar sekali saya berada di salah satu jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman, tepatnya di depan FX Plaza, nggak jauh dari GBK. Anda bisa melihat seperti di belakang saya ini, kalau memang jalur ini masih dimanfaatkan oleh pengguna jalan raya, tapi spesifikasinya apa? Nah, ini dia nih. Yang memakai adalah sepeda motor. Seperti yang Anda lihat, jalur khusus sepeda permanen ini yang memakai sepeda motor. Saya ingin tahu, dari jam 6 tadi saya sudah di sini pemirsa dan menyaksikan sejumlah aktivitas di jalur ini. Mayoritas yang melintas di jalur sepeda ini adalah sepeda motor. Ada sih beberapa kendaraan-kendaraan lain, ya sepeda motor juga, dan tentu saja ada juga para pesepeda pagi tadi. Sejumlah komunitas, berbagai komunitas melintas di daerah sini dengan berbagai macam keperluan. Mereka menggelar sejenis konvoy. Dari jam 6 tadi sampai sekarang, saya juga masih terus menyaksikan banyak hal yang terjadi di sini. Dan tentu saja saya merasa sepertinya memang ada pelanggaran nggak beres sih di jalur ini. Memang masih banyak sekali kontrol yang longgar dari oknum ataupun dari petugas yang tidak mencegat atau melarang para pengguna jalur sepeda ini untuk melintas. Nah, jam segini sudah mulai sepi karena memang sudah mulai memasuki jalan perkantoran Jakarta, tapi tidak semuanya ya, karena memang masih banyak komunitas-komunitas yang masih melintas di daerah ini, baik dari arah Semanggi menuju Blok M ataupun dari arah sebaliknya. Di seberang jalan juga masih tampak sepi di jalur sepedanya, tapi memang tempo-tempoan ya pemirsa, dengan kata lain, tidak setiap saat seperti keramaian di jalur utama yang jarak antara kendaraan cukup dekat dan padat, serta kecepatan yang tinggi lumayan di depan ini. Dan pagi ini saya sudah menggambarkan berbagai macam kegiatan, dan menarik sih ya kalau kita melihat bagaimana kondisi aktivitas di jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman di area GBK ini. Nah, masalah hal yang paling viral terjadi hari Sabtu di kawasan Duku Atas, tidak jauh dari lokasi ini pemirsa. Gambar tadi sudah Anda melihat, sepertinya ada antara oknum ojol sepeda motor dengan pesepeda. Mereka konflik, cekcok mulut, dan lalu diduga terjadi pemukulan, penendangan oleh oknum ojol kepada pesepeda, dan pesepeda jatuh gitu katakanlah. Sampai sekarang informasinya belum ada yang melapor ke kepolisian terdekat, namun beberapa komunitas sudah mengetahui peristiwa ini sangat viral dan mereka sudah membahas banyak hal terkait peristiwa tersebut yang terjadi di hari Sabtu lalu. Dan sekarang sudah ada beberapa orang-orang yang kembali melintas di sini, dan saya mau mengajak Anda ngobrol sedikit nih dengan pegiat sosial jalan kota ya, dengan Mbak siapa ini? Oh ya, Mbak Dini. Mbak Dini, selamat pagi Mbak. Pagi. Nah, artinya pagi ini kita harus mengetahui bagaimana hak warga atas kota ya Mbak? Iya, betul. Berdiri, Mbak. Karena memang kan kota ini kan harus ramah ya kepada semuanya ya, dan mengakomodir semua kepentingan dari semua warga kota. Oke deh. Dan yang pasti sosiolog
perkotaan pasti mengetahui banget ya bagaimana kondisi jalanan pagi ini. Anda melihat sendiri ya Mbak ya, banyak orang yang tentu saja tidak berhak melintas sini, tapi ada juga yang berhak seperti yang satu ini nih. Ini ada petugas sepeda. Mas, bentar Mas. Mas, dengan siapa Mas? Dengan Ilham. Mas Ilham, ini emang berangkat kerja atau cuma sekedar olahraga? Mau berangkat kerja, Mas. Oke. Nah, seberapa bermanfaat sih naik sepeda kerja? Sangat bermanfaat sih. Badannya jadi segar dan juga yang pasti hemat juga sih. Sampai kantor mandi lagi? Iya, mandi lagi. Oke, ngantor jam berapa nih? Biasanya jam 8. Baik, semoga masih keburu di daerah mana coba? Di lapangan Banteng, Mas. Baik, semoga masih keburu ya Mas ya. Silakan melanjutkan aktivitas, nanti kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Baik, pemirsa, nah tuh ya. Nah, Anda banyak sekali melintas sejumlah kendaraan roda 2 dan juga sepeda. Dan sekarang yang pastinya kita akan kembali membahas mengenai fenomena yang terjadi dengan sosiolog perkotaan dengan Mbak Dini alias Mbak Yuanita Apriliandini dan juga dari sejumlah pegiat sepeda yang tentunya akan kita bahas setelah jeda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik pemirsa, kembali bersama saya Ricky Satria Vargas di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Dan sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya, masih di daerah Sudirman di kawasan tempat adanya diciptakan jalur sepeda permanen di DKI Jakarta. Mas Ilham, sorry tadi saya cegat lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya habis ini ya. Tetap di sini dulu ya yang pasti ya. Semoga kita masih banyak mendapatkan informasi mengenai kejadian viral yang kemarin. Mbak Dini, sekarang dari sosiolog UNJ, Anda bisa melihat nggak sih ini merupakan praktik sosial, tujuan hidupnya buat sehat bagi para sepeda. Kemudian ada insiden seperti tadi, pastinya mungkin ini bukan yang pertama kali. Anda melihat apa pengaruhnya yang akan terjadi bagi kedua kelompok ini Mbak, jika terus-terusan tidak ada kontrol? Ya, jadi memang ini kan kalau misalnya kita melihat tujuan dari bersepeda di perkotaan itu kan macam-macam ya. Ada yang untuk bekerja, jadi ada yang untuk efisiensi biaya. Baik. Kemudian ada yang untuk kesehatan. Baik. Ada yang juga untuk menurunkan kadar emisi karbon. Itu ya, karena polusi di udara. Betul, polusi di udara di Jakarta itu kan kota terpolusi ya, tingkat pertama ya sedunia ya. Jadi sangat sangat rendah kualitas udara kita. Nah, jadi tujuan yang baik itu yang memang harus diimplementasikan dalam sebuah tindakan yang konkret, yaitu kebijakan memberikan jalur gitu ya untuk pedestrian, pejalan kaki dan pesepeda, karena kan bisa mengurangi ya tadi ya kadar polusi udara atau emisi gas karbon. Di samping yang tadi kesehatan dan sebagainya ya, efisiensi biaya. Nah, memang pada sebuah tataran konsep dan kebijakan itu sudah baik, tapi memang ketika kita bicara lapangan gitu ya, prakteknya di lapangan, nah jalur pedestrian itu penuh ya dengan pedagang kaki lima. Kita mau jalan juga susah, belum diserobot lagi oleh ini pengemudi ojek ya, terutama ojek online. Sama jalur sepeda juga ya, saya lihat kebanyakan justru yang masuk ke dalam jalur tersebut adalah para pengguna motor, baik ojek maupun motor pribadi. Nah, jadi memang tujuan untuk mengurangi gitu kan emisi karbon ini, orang beralih kepada pola hidup sehat. Nah, ini tidak serta-merta mudah gitu loh dapat dicapai. Nah, gitu. Artinya kedisiplinan warga dalam melaksanakan yang haknya dia di jalan raya itu Anda melihat seperti apa Mbak? Nah, buktinya ini kalau kita bicara lagi. hak warga kota gitu ya, benar-benar harus dihargai ya, karena pedestrian adalah tempat orang berjalan. Baik. Kan gitu. Jalur sepeda adalah tempat orang menggunakan transportasi sepeda ya, kan nanti ada juga jalur kendaraan umum ya, busway dan sebagainya, dan juga ada jalur kendaraan yang pribadi ya gitu, mobil-mobil. Nah, tapi memang kendalanya adalah hak warga ini kadang diserobot karena salah satunya kemacetan yang luar biasa gitu ya di Jakarta. Jadi saya yakin kalau memang jalur regulernya itu macet, orang akan masuk ke jalur pedestrian, pejalan kaki dan jalur pesepeda gitu. Nah, ini yang memang menjadi permasalahan gitu. Padahal di situ ada hak para pejalan kaki dan pengguna sepeda yang memang direbut gitu loh ya. Yang hilang berarti haknya. Ruangnya itu untuk menggunakan arena tersebut direbut. Baik. Gitu. Nah, kesadaran warga bagaimana Mbak? Rendah banget di situasi saat ini. Nah, ini? harusnya ya kita tahu kalau ini jalur pedestrian, pejalan kaki gitu. Jangan digunakan buat yang lain-lain, dagang ya, ojek, motor dan sebagainya. Ini jalur
pesepeda, jangan digunakan juga oleh kendaraan di luar sepeda gitu. Tapi ya ini kesadaran yang rendah ini ya, atau awareness yang rendah ini juga memperlihatkan ya, kalau kita tarik kedisiplinan berlalu lintas ya, seperti itu masih rendah gitu di Jakarta ini. Baik. Nah, perilaku para ojol ataupun oknum-oknum ojol ataupun sepeda motor milik warga yang lainnya itu juga artinya mereka juga menuntut haknya juga dong, sehingga mereka menerobos jalur sepeda. Nah ini, atau bagaimana? Kalau misalnya sudah terlihat, karena kan selalu jalur sepeda tuh ada tulisannya ya Mas ya, jalur khusus untuk pesepeda gitu kan. Terus ada gambarnya tuh sepeda, bukan sepeda motor gitu. Jadi memang ya itu tadi saya bilang awareness-nya itu kurang gitu. Jadi kedisiplinannya kurang ya. Padahal memang salah satu ya cerminan dari peradaban negara itu sebenarnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas. Jadi semakin tertib dan disiplin ya berlalu lintasnya, negara itu bisa dibilang maju karena masyarakatnya bisa melakukan satu, kontrol diri, kedua kesadaran, dan ketiga kedisiplinan. Ini kan syarat utama karakter dari negara-negara yang maju. Seperti itu. Baik, kita tahan sebentar. Kita kasih coba dulu mikrofonnya ke Mas Ilham, Mbak. Mas Ilham, kejadian yang terjadi Sabtu kemarin itu Anda melihatnya ini akan memunculkan gesekan nggak sih antara komunitas Anda dengan kelompok ojol? Gesekan kemungkinan besar iya Mas, karena kan juga kasus-kasus sebelumnya kan kayak antara motor dengan sepeda itu kayak ada sensitivitas yang lumayan panas nih di antara kedua belah pihak ini. Karena memang penegakan kedisiplinan hukum itu juga kurang saya lihat. Jadi kayak ada motor lalu lalang masuk jalur sepeda ya kayak ya udah dibiarin aja, nggak ada tindakan yang ini kena tilang nih. Padahal kan katanya jelas ada tilang atau apa, bahkan mungkin ada polisi yang berjaga tapi kayak dibiarin aja. Ada dugaan pembiaran di situ ya. Jadi kayak menormalisasi kesalahan aja. Nah, sadar dengan adanya gesekan ini, apakah Anda udah mencoba Mas untuk melakukan komunikasi dua arah dengan kelompok ojol agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari atau bagaimana? Kalau dari komunitas Back to Work dengan ojol itu belum ada, cuman dari Back to Work ini kan karena memang bisa masuk ke kasus hukum, dari Back to Work siap untuk mendampingi advokasi jika diperlukan penanganan antara yang korban kemarin sama dari ojolnya. Oke, Anda sebagai seorang member dari sebuah komunitas Bike to Work gitu ya, tadi mengatakan sangat memberikan efek kesehatan pada diri Anda. Nah, sebenarnya yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang seperti itu, apakah Anda pernah mengalami nggak, Mas? Kalau kasus mungkin beberapa kali pernah ngalamin. Jadi kayak Mas, motor tahu-tahu motong jalur sudah di lama depan. kejadiannya? Ya mungkin ada setahun 2 tahunan yang lalu. Jadi ya akhirnya ya kita jatuh, tapi karena memang mungkin ada orang yang kayak gitu diributin. Cuman kalau saya pribadi ya udah sih tidak melanjutkan ke proses yang lebih iya, kalau kita tinggi. ngeributin nanti malah kita udah capek ngewes, capek emosi, akhirnya malah nanti pulang tuh keadaan emosi nggak stabil, cuman uring-uringan, akhirnya ya udahlah ikhlas saja, ambil sepeda karena nggak apa-apa, ya udah lanjut jalan. Oke, kita bicara ketertiban nih ya, ada kedisiplinan di jalur sepeda, khusus sepeda. Anda melihat sejauh mana nih poinnya? Apakah cukup disiplin atau jauh dari harapan atau gimana, Mas? Jauh dari harapan nih, Mas. Jadi kan sebenarnya kalau kayak di Sudirman ini kan jalurnya ada proteksi. Nah, untuk jalur terproteksi itu sebenarnya khusus untuk pesepeda. Mungkin ada beberapa spot di jalan Jakarta, ada yang jalan yang memang dia jalan berbagi. Jadi antara motor atau pesepeda itu bisa menggunakan secara bersama, tapi tetap prioritas milik pesepeda. Yang terjadi bahkan di jalur-jalur kayak gini, ini kita lihat juga banyak motor yang lalu lalang, dan motor itu kayak dia nggak memprioritaskan keselamatan pesepeda. Jadi kita naik sepeda pelan-pelan, dia nyerobot, nyalip dengan kencang, kan kita sebagai pesepeda kayak ada rasa takut juga ya kalau kesenggol. Iya, baik. Tapi ada cerita juga ya, Mas. Jadi para pesepeda kan juga melenceng keluar jalur juga dong, kiri, kanan, segala macam. Kadang ada sejumlah oknum yang melakukan juga nggak terlihat disiplin juga di jalur sepedanya. Gimana dong? Jadi kalau rata-rata Mas, kalau untuk yang pekerja pesepeda itu kebanyakan taat jalur. Jadi kalau memang ada jalur sepeda, kita pakai jalur sepeda. Garansi taat jalur ya? Jarang keluar sepeda. Kalau kita keluar tuh biasanya ada beberapa titik yang itu penuh sama ojol, mangkal di situ di jalur sepeda. Akhirnya kan kita nggak bisa tuh lewat jalur situ. Atau mungkin angkot, bajai, mangkal di situ kita nggak bisa. Ya udah, kita mau nggak mau keluar dari jalur sepeda. Dan kalau macet di jalur sepedanya nggak ada, kita kan juga dibolehkan tuh lewat jalur trotoar. Cuman memang kita
Ya itu, karena trotoar itu miliknya pejalan kaki, kita memprioritaskan pejalan kaki. Baik, baik. Nah jadi kayak gini Mbak Yunita, jadi sebetulnya sama-sama kedua belah pihak itu saling lapor ya, saling tidak mendapatkan haknya. Nah bagaimana nih menurut Anda kajiannya agar kedua belah pihak mendapatkan haknya, pesepeda juga dengan tenang, goes, juga ojol, oknum ojol juga tidak menerobos Mbak? Iya, jadi memang di sini gunanya ada kehadiran negara ya sebagai pembuat kebijakan atau aturan. Dalam hal ini memang Pemprov ya gitu. Jadi Pemprov Jakarta ini harus duduk bersama ya dari komunitas. Ini sebenarnya banyak ya komunitas pesepeda ya. Bike to Work itu hanya salah satu dari banyak komunitas pesepeda di Jakarta. Itu dipanggil lah misalnya perwakilannya ya, ketua-ketuanya. Kemudian ojol itu kan dia juga punya serikat pekerja ya ojek online, karena banyak juga ya brand-brand dari ojek online itu sendiri gitu kan. Nah di situ sama-sama merumuskan mana jalur-jalur yang benar-benar ya tadi ya steril ya untuk pedestrian atau pejalan kaki dengan sepeda, mana yang sharing atau berbagi, karena saya tahu sulitnya membagi ruang di perkotaan itu karena terlalu banyak atau padat penduduknya gitu loh. Nah dalam konteks berlalu lintas terlalu banyak kendaraan gitu. Jadi memang nggak mungkin satu lajur itu eksklusif gitu. Ini cuma untuk sepeda, ini untuk ojol, ini untuk kendaraan umum. TJ itu kan atau Transjakarta juga punya jalur sendiri gitu ya. Baik. Nah tapi memang bagaimana memaksimalkan dengan keterbatasan ruang ya di perlalu lintasan ini. Nah itu masing-masing komponen stakeholder komunitas yang terkait harus duduk bersama. Oke, kalau misalnya berbagi ya ruangnya itu atau jalannya itu di titik yang mana gitu. Jadi kan mereka juga berhati-hati, maksudnya nggak kayak tadi Mas Ilham ya, lagi anak-anak jalan pelan strobot masuk ya udah gitu kenceng kan. Jadi dia tahu kalau ini harus lebih berhati-hati karena ini jalan yang untuk sharing atau berbagi. Baik. Gitu. Nah menurut Mbak ini terakhir nih Mbak ya, jalur sepeda Jakarta sudah sangat memenuhi persyaratan atau perlu ditambah? Nah kalau saya sih menurut saya memang masih terbuka ya, terlalu terbuka dalam artian tidak eksklusif gitu. Jadi memang justru membahayakan gitu, karena kalau eksklusif dia kan tertutup hanya untuk pesepeda. Baik. Nah kalau terbuka dia sharing. bisa masuk pengguna kendaraan bermotor lainnya ya, terutama motor yang beroda 2 juga gitu. Nah di sini harus jelas gitu titik-titiknya, bahkan kalau bisa pakai rambu-rambu di sini sharing gitu, motor dan sepeda. Kalau di sini sepeda saja gitu ya, kalau sini motor saja. Baik. Jadi lebih jelas dengan adanya rambu-rambu itu. Begitu metode disiplin yang Anda usulkan berarti ya Mbak ya? Gitu. Jadi, baik, kita ke Mas Ilham terakhir Mas. Kita udah melihat seperti apa fakta di lapangan dan bagaimana fenomena yang terjadi. Harapannya gimana nih biar sama-sama disiplin, sama-sama enak. Kan komunitas sepeda nggak dari komunitas Bike to Work aja banyak seperti yang Anda bilang. Silakan. Jadi, harapannya gini Mas, ya dari masing-masing pribadi sendiri, baik itu yang pengguna motor ataupun sepeda, saling sadar diri. Jadi kita di jalan sama-sama mencari nafkah, kita mencari nafkah yang halal ya, kita coba saling toleransi lah ibaratnya. Dan kita mungkin ini juga, jumlah kita mungkin sedikit pesepeda itu, mungkin sangat sedikit dibandingkan pengguna motor. Tapi dengan jumlah yang minoritas itu bukan menjadi alasan untuk pemerintah mengabaikan hak-hak para pesepeda. Baik, baik. Terima kasih Mas Ilham Asmara langsung dari kawasan jalur sepeda permanen di Sudirman dari komunitas Bike to Work, pegiat sepeda juga ya Mas ya. Selamat kembali bekerja. Dan sebelumnya dari Mbak Juanita Apriliandini, Mbak Dini dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta sudah memberikan kita banyak input soal bagaimana kita harus menegakkan metode disiplin di jalan raya khususnya untuk pesepeda dan juga kendaraan roda 2 di jalan-jalan utama di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya di tanah air. Kembali ke studio rekan-rekan Andi Kumar dan juga Alfa Tauhid. Baik, terima kasih Riki Satria dari lokasi di Sudirman, Jakarta, di mana di sana dia sudah berbicara dengan sosiolog dan juga pesepeda yang biasa melewati jalur sepeda.